Yo, kembali lagi di OnlyFans, OnlyFans lagi, di Fans Bola Uncensored, di mana tempat ngomongin bola sebebas-bebasnya dan unedited alias raw. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang kemarin sudah nonton video saya. Lumayan lah, total udah ada 50 orang lebih yang nonton. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saat ini video yang akan saya bahas di video hari Senin adalah mengenai Premier League dulu. Di Premier League, match day kedua, ini berarti ya, match day kedua main pada hari Jumat malam waktu Inggris dan juga Sabtu dini hari ya waktu Indonesia. Ini ada West Ham lawan Chelsea. Di sini Chelsea mengayam-ayami, menghancurkan West Ham di stadion pembuka Olimpiade 2012 Olympic Stadium dengan skor 5-1. Ini dia pertandingan ataupun permainan yang diharap-harapkan dari Chelsea menurut saya. Kenapa? Soalnya ya harusnya seperti ini Chelsea bermain. Meskipun di awal-awal pertandingan kita sempat dikagetkan atau dikejutkan dengan cederanya Cole Palmer ya saat ia menghadapi ataupun melakukan pemanasan. Namun digantikan oleh Estevao dan Estevao tampil sebagai man of the match. Dan hampir semua gol Chelsea ini, bukan hampir lah kayak 3 gol Chelsea ini tercipta dari skema set piece ya atau tendangan penjuru yang mana gol dari Joao Pedro, gol pertama, lalu juga di gol keempat dan lima itu gol dari Caicedo dan juga gol dari Chalobah. Ini cukup menarik. Chelsea banyak mencetak gol dari skema corner kick dan inilah menurut saya penampilan yang memang seharusnya ditunjukkan oleh Chelsea meskipun sempat terkejut lewat gol Lucas Paqueta di menit-menit awal. Lalu juga Niklas Füllkrug sempat mencetak gol namun dianulir gara-gara pemain siapa ya pokoknya ada yang terjebak offside terlebih dahulu sebelum akhirnya Füllkrug mencetak gol. Namun akhirnya Chelsea berhasil menuntaskan perlawanan West Ham dengan skor 5-1. Semua tampil keren pokoknya. Kayak Pedro Neto, Joao Pedro, lalu juga William Estevao. Semuanya front three dari Chelsea perform semua. Keren lah. Joao Pedro 1 gol, 2 assist, keren. Dan juga Caicedo menandai 100 eh, penampilan ke 100 bersama Chelsea dengan mencetak gol. Assist dari Estevao untuk Enzo Fernandez. Keren juga gimana dia melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti dari West Ham. Dan yang bikin saya apa ya? Bikin saya terharu lah ataupun bikin saya unik tuh kan Chelsea ini banyak sekali membuang ya bisa dibilang menghabiskan banyak dana untuk membeli banyak pemain di antaranya pemain bertahan dan untuk pemain bertahan yang memang dapat diandalkan oleh Chelsea saat ini biaya transfernya adalah nol dimulai dari Tosin Adarabioyo yang didatangkan dari Fulham secara gratis lalu juga Chalobah, Levi Colwill yang cedera ACL lalu juga Josh Achiampong semuanya berasal dari Cobham jadi secara harga 0 rupiah yang join Chelsea. Sedangkan Chelsea mendatangkan West Fofana dengan harga 80 juta euro, lalu Axel Disasi, Badiasil, ya saat ini memang kontribusinya belum terlalu kelihatan. Dan ya itulah kayak unik aja kayak Chelsea banyak ngeluarin uang untuk membeli pemain baru, namun pemain dari akademi dan juga pemain yang didatangkan secara gratis justru menunjukkan performa yang menurut saya cukup baik di lini belakang. Dan selain Chelsea di sini juga saya ingin mention West Ham. Ini West Ham ini berada di zona yang cukup berbahaya. Saya sempat melihat wawancara dari Jamie Redknapp dengan salah satu media televisi yang mengatakan bahwa kalau misalnya West Ham terus-terusan kayak gini bukan tidak mungkin West Ham nanti akan bersaing di zona degradasi. Ya, pernyataan tersebut bisa setuju bisa enggak, cuman menurut saya kita lihat kedalaman skuad West Ham saat ini tidak terlalu baik. Pemain yang didatangkan pun belum terlalu nyetel. So far menurut saya yang bermain cukup oke nih El Hadji Diouf itu pun kemarin sempat melakukan blunder sehingga menciptakan gol untuk Pedro Neto kalau nggak salah.
Lalu juga Graham Potter masih tidak kelihatan ya kayak seperti apa. Padahal waktu Graham Potter ada di Brighton nih cukup oke. Namun saat dia melatih tim lain seperti Chelsea, lalu juga West Ham, ini masih belum bisa menunjukkan kualitasnya saat berada di Brighton. Agak agak sulit lah untuk Graham Potter. Bukan tidak mungkin posisinya akan berbahaya jika West Ham terus-terusan bermain seperti ini dan hasil yang didapatkan oleh West Ham terus-terusan seperti ini. Dan maksud saya dengan melawan klub promosi Sunderland aja tidak termasuk merendahkan Sunderland ya. Ia pun kalah 3-0 dan saat ini menghadapi tim yang agak berat. Ia kalah dengan skor 5-1 di kandang sendiri pula. Dan minggu depannya tanggal 31 Agustus West Ham ini akan menghadapi Nottingham Forest yang memang sedang berapi-api, maksudnya mendatangkan banyak pemain di bursa transfer. Lalu juga kita tahu bahwa pemiliknya, ownernya Marinakis cukup ambisius dan cukup berat lah untuk West Ham dapat membuktikan bahwa ia masih layak di Premier League. Perlu ada perubahan menurut saya dari sisi West Ham. Ini masih ada waktu sekitar berapa ya sekarang, tanggal 25 tempat ini take. Berarti ya sekitar 6 sampai seminggu lah untuk melakukan beberapa penguatan dari sektor tim sampai akhirnya bisa bertahan lah minimal untuk di Premier League. Sekian, keren. Chelsea keren, applause untuk Chelsea penampilan semalam. Dan selanjutnya ada partai malam minggu antara Man City lawan Tottenham. Jujur ini saya tidak menyangka Spurs bisa bermain sebagus ini. Dan sebenarnya saya memprediksi bahwa Thomas Frank ini akan cukup merepotkan ataupun mengejutkan Liga Inggris musim ini. Dan Manchester City juga pada laga semalam melakukan banyak ataupun melakukan beberapa rotasi, di antaranya memainkan Omar Marmush sejak menit awal. Lalu juga di tengah tuh ada siapa ya? Tijani, Nico, lupa Tijani, Nico, Skarbob. Kita lihat contekan dulu. Skarbob, Ryan Cherky sejak menit awal. Dan untuk yang mengejutkan dari saya juga adalah Ederson masih masuk di DSP ya dan meskipun duduk di bangku cadangan di tengah isu ia santer untuk pindah ke Galatasaray. Dan berdasarkan info yang saya dapatkan juga per tadi malam bahwa Manchester City ini sudah mendapatkan personal agreement dari Gianluigi Donnarumma dan mungkin Pep Guardiola juga masih belum puas dengan penjaga gawang yang sudah didapatkan saat ini James Trafford. Dan kelihatan juga kemarin Trafford melakukan satu blunder untuk gol kedua dari Joao Palhinha. Tottenham sangat tidak tenang. Saya lihat kemarin James Trafford beda sekali dengan penampilan awal saat melawan Wolves ini. Menurut saya layak Tottenham menang dari cara bermainnya dengan kesabarannya bertahan. Dan Manchester City juga tidak dapat banyak berbuat. Kakak Tiani Reinders tidak dapat berbuat banyak juga di pertandingan semalam. Ryan Cherky belum bisa menunjukkan performa terbaiknya. Dan ya so far Tottenham layak menang. Dan untuk saat ini Premier League table sementara tiga top 3 di atas tuh milik dari klub London. Yang pertama Arsenal, lalu juga kedua Tottenham sama-sama 6 poin dan yang ketiga Chelsea dengan 4 poin. Keren dari ketiga klub London ini. So far menurut saya untuk City dan Tottenham keduanya layak menang. City lagi underperform. Kita patut tunggu juga bagaimana jika misalnya City sudah resmi mendatangkan Donnarumma, apakah City semakin gila, semakin mantap. Dan kalau kita lihat nih next match day-nya City akan menghadapi Brighton yang emang performanya belum terlalu oke ya di awal musim ini. Kemarin tuh kalah lawan Everton dan pada match day pertama nih hanya draw lawan Fulham, itu pun kebobolan di menit akhir oleh Rodrigo Muniz. Ya so far Tottenham layak menang. Bravo tuh Tottenham. Lanjut. Setelah partai pada pukul 18.45 nih ada lagi partai pukul 9 malam. Di sini ada tiga pertandingan, Bournemouth lawan Wolves, lalu juga ada Brentford lawan Villa, dan Burnley lawan Fulham. Ketiga-tiganya tuan rumahnya menang dan pada
eh, Sabtu lalu saya memilih nonton Burnley lawan Sunderland. Ini agak unusual. Kenapa? Karena menurut saya ini salah pertandingan antara Burnley lawan Sunderland ini adalah satu-satunya, bukan satu-satunya, peluang terbaik dari Burnley untuk meraih kemenangan. Dan Burnley memanfaatkan peluang tersebut dengan memenang 2-0. Performa Burnley cukup oke. Saya kemarin lihat untuk dari lini belakang solid. Kalau kita tahu juga apa sih, Burnley di Championship pada musim lalu ini rekor tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit, hanya 16 gol. Penampilan dari STV sangat keren di lini belakang, lalu juga di lini tengah Leslie Ugochukwu langsung nyetel, dan sang kapten Josh Cullen akhirnya mencetak gol dan ditamatkan oleh Jadon Anthony, menang 2-0. Ya, memang layak menang sih Burnley dari cara mainnya, dari determinasinya menunjukkan bagaimana mereka ingin menang. Dan Sunderland juga terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan dari Burnley meskipun memiliki beberapa peluang, namun tidak dapat memaksimalkan peluang tersebut. Dan tiga, ketiga striker milik Sunderland ini turun semua, mulai dari Eliezer Mayenda yang turun sejak menit awal, lalu juga Wilson Isidore serta Mark Gu yang turun di babak kedua, tetap saja masih belum bisa memberikan kontribusi untuk memberikan setidaknya gol penyama kedudukan. So far Burnley doing great, good job, congratulations. Di laga selanjutnya ada Bournemouth lawan Wolves. Bournemouth menang 1-0 lewat gol Marcus Tavernier. Ini ada salah satu tim yang saya sangat khawatirkan juga di Premier League musim ini, Wolves. Dan terbukti ini kekalahan kedua Wolves di musim ini, kekalahan tipis lawan Bournemouth. Nah, ini juga menjadi alarm dari Wolves sendiri. Tidak bisa terus-terusan bermain seperti ini jika ingin terus bertahan di Premier League. Harus berbenah bagaimana Vitor Pereira ini harus melakukan perubahan. Apalagi di laga tersebut, sang kapten Totti Gomez mendapatkan kartu merah setelah mendapatkan kartu kuning kedua ada kalau nggak salah, setelah melanggar Evan Nielsen. Dan Bournemouth juga ini saya sedikit memberikan kredit atau memberikan apresiasi kepada Andoni Iraola. Soalnya saya sedikit meragukan Bournemouth di awal musim setelah kehilangan banyak pemain terutama di lini belakang seperti Dean Hodgson, Milos Kerkez, dan juga Elia Zabarnyi. Namun Bournemouth membuktikan bahwa ia masih dapat menunjukkan performa yang baik. Good job Bournemouth. Saat ini Bournemouth berapa poin ya? Kita cek dulu. Kemarin kalah ya 3 poin dong, kalah sama Liverpool dan sekarang menang. Lalu yang ketiga nih ada Brentford dan Aston Villa. Saya juga ingin memberikan apresiasi juga untuk Brentford setelah saya sedikit tidak mengunggulkan Brentford. Pelatih mudanya Kate Andrew masih belum kelihatan. Dan ada satu momen sebenarnya yang ingin saya notice di antara kedua klub tersebut. Di pertandingan tersebut nih banyak sekali skema serangan yang dimulai dengan long throw. Jadi kalau misalnya ada bola out di wilayah pertahanan lawan, ya ini nih pemain cenderung langsung melakukan lemparan ke dalam yang jauh, langsung ke kotak penalti, seperti lempar lembingnya Arhan lah. Dan ini cukup common di Premier League. Musim ini saya cukup sering melihat skema lemparan ke dalam yang langsung mengarah ke kotak penalti. Ini mengapa? Saya juga tentunya ini salah satu fenomena yang cukup unik karena sebelum-sebelumnya memang Premier League jarang melakukan skema seperti ini. Kecuali pada zaman dulu zamannya Rory Delap, ayahnya Liam Delap melakukan long throw. Tapi sekarang nih cukup sering digunakan dan saya juga sendiri cukup kaget kayak wah ini kayaknya kena influence Arhan kayaknya. Tapi balik lagi Brentford menang lawan Aston Villa. Aston Villa tidak dapat berbuat banyak. Gol dicetakkan oleh pemain baru dari Bournemouth, Jangga Utara. Gak banyak yang bisa saya nilai juga karena cuman menilai dari highlight. Tapi so far Brentford menang keren sih. Dan sini di klasemen sementara Aston Villa berada di peringkat 17. Tentunya perlu berbenah. Mengingat Aston Villa praktis hanya mendatangkan dua pemain karena pemain yang ketiga ini langsung dipinjamkan. Ada Baizot sebagai penjaga gawang dan juga Evan Guesan di posisi striker yang mana belum banyak diberikan menit karena memang posisi untuk striker masih dipercayakan kepada Oli Watkins. Oke, lanjut.
Partai paling malam ada partai pembuktian Arsenal. Saya harus mengakui prediksi saya kemarin salah. Saya memprediksi partai berlangsung sengit. Tapi 5-0 Arsenal memang tampil keren. Saya sebagai fans, bukan fans Arsenal, sangat mengapresiasi lah penampilan Arsenal semalam. Gol dari siapa aja? Saka, Gyökeres 2. Lalu juga ada gol dari Saka, Gyökeres. Kita lihat contekan teman-teman, maaf. Saka, Gyökeres. Lalu juga ada Jurien Timber, damn 2 gol. Timber lupa kakak ingat. Oke, so far keren sekali Arsenal mainnya, solid, menguasai pertandingan, mendominasi pertandingan. Dan Leeds juga tidak kelihatan banyak melakukan serangan. Soalnya waktu minggu yang jam bareng dengan Arsenal ini saya kemarin lebih memilih pertandingan antara Sassuolo dan Napoli ya. Tapi Jai Itzes tidak main. Tapi tidak apa-apa. Di sini pertandingan antara Leeds dan Arsenal, Arsenal kehilangan 2 pemain karena cedera, yaitu Martin Odegaard dan juga Bukayo Saka. Ini juga kita masih menunggu gimana apa ya maksudnya kondisi dari kedua pemain tersebut. Apakah baik-baik saja atau cedera ringan? Cedera ringan. Namun info yang saya dapatkan ini hanya hamstring untuk Bukayo Saka, dan Odegaard ini cedera otot ya kalau nggak salah. Tentunya kita berharap kedua pemain tersebut eh, dapat segera pulih karena ya memang kedua pemain tersebut yang ngegendong Arsenal pada musim lalu dan juga musim ini. Melihat tokoh tokoh penting lah bagi permainan Arsenal pada musim ini. Ya, singkat cerita Arsenal keren. Gyökeres udah lagi tidak ada agenda 007 untuk Gyökeres. Selamat. Lalu juga dia melakukan selebrasi benerin rambut sebagai bentuk apa ya? Nih, gue cetak 2 gol gitu. Oke, lanjutlah. Selamat untuk Arsenal. Selanjutnya kita ke partai hari Minggu. Di sini ada 3 match. Di jam 9 malam ada 2 match, yaitu Everton lawan Brighton, di mana dimenangkan oleh Everton 2-0. Lalu juga ada Palace dan juga Nottingham Forest yang berakhir sama kuat 1-0. Everton di sini ada satu pemain yang memang menunjukkan performa yang cukup oke, yaitu adalah Jack Grealish. Setelah mengalami musim yang sulit bersama Man City di musim terakhir, Man City memutuskan untuk meminjamkan Grealish ke Everton, dan di laga keduanya Grealish mencetak 2 assist. Yang pertama untuk Iliman Ndiaye, ini asisnya keren, dan yang terakhir lewat gol screamer dari James Garner. Everton menang, dan ini Everton di atas ekspektasi saya sebenarnya karena dia sebelum sebelum awal mulai Liga Inggris nih Everton ini agak lesu sebenarnya pergerakan transfernya. Namun tiba-tiba mendatangkan Dewsbury Hall lalu juga Jack Grealish menunjukkan bahwa Everton ini serius ingin tampil lebih baik di Premier League musim ini. Ditambah musim ini Everton mulai bermain di stadion barunya itu Hill Dickinson. Dan ini merupakan kemenangan perdana tentunya di Stadion Hill Dickinson. Selamatlah buat Everton, keren banget. Dan untuk Brighton, menurut saya Brighton di 2 laga awal ini masih underperform, masih belum menunjukkan performa terbaiknya. Terlihat agak kesulitan melawan Fulham dan lawan Everton. Dan untuk next day selanjutnya, Brighton ini akan menghadapi Manchester City. Akan sangat berat, apalagi jika Manchester City sudah meresmikan Gianluigi Donnarumma. Apakah Brighton ini dapat melanjutkan trennya sebagai kuda hitam di Liga Inggris? Tentunya masih kita tunggu karena ini masih 2 laga awal ya, masih terlalu dini. Namun ini awal yang cukup ya awal yang tidak terlalu baik lah bisa dibilang untuk Brighton. Selanjutnya 2 tim yang bermain di Eropa, Palace dan Forest, berakhir sama imbang. Di sini Palace masih belum dapat menemukan pengganti dari Eberezi Eze yang baru saja pindah ke Arsenal. Oh ya, saya juga lupa mention tadi saat laga Arsenal lawan Leeds, Eze ini diperkenalkan di publik Emirates dengan menggunakan nomor punggung 10. Wah, bro, nomor punggung 10 di Arsenal gokil Eze. Balik lagi ke Palace lawan Forest.
Praktis formasi Forest formasi Palace nggak banyak berubah. Hanya Eze diganti oleh Justin Devaney, pemain muda yang menjadi pencetak gol penentu laga Community Shield. Dan memang ini gol Palace itu pertama sama siapa ya ini? Munoz Ismail Lassar. Umpan dari Daniel Munoz lalu dia selesaikan dengan baik oleh Ismail Lassar dan dibalas beberapa menit kemudian atau babak kedua ya, kayaknya babak kedua deh. Lewat gol dari Callum Hudson-Odoi itu umpan yang sangat keren dari Dan Ndoye. Saya harus akui itu golnya sangat keren dari Callum Hudson-Odoi. Bagaimana Dan Ndoye tahu kemana Callum Hudson-Odoi akan berlari dan Callum Hudson-Odoi seperti biasa pelari yang cukup cepat langsung menang sprint dengan Tyreek Mitchell yang mengejarnya saat itu dan menunjukkan menyepakkan pokoknya melakukan tembakan ke gawang Dean Henderson dan bam satu sama. So far nggak banyak yang bisa bahas juga karena memang saya tidak nonton. Tapi ya ini hasil yang cukup fair lah karena kedua tim sama-sama kuat, cukup fair. Oke, selanjutnya di sini ada Fulham lawan United dengan skor satu sama. Lagi-lagi Manchester United tidak apa ya, tidak dapat memanfaatkan peluang yang ada. Match day pertama oke mungkin masih bisa kita toleransi karena lawannya sulit. Lawannya juga melakukan pembenahan yang cukup baik di bursa transfer. Pelatihnya sudah lama mengetahui tim Arsenal, maksudnya bukan pelatih baru yang memang perlu adaptasi. Namun, ketika melawan Fulham, Amorim yang sama-sama menghadapi pelatih asal Portugal, Marco Silva, ini masih belum bisa mengamankan kemenangan. Memang dari ketiga striker mahal yang dibeli oleh United, Bryan Mbeumo berhasil mencetak assist dan Matheus Cunha juga menciptakan beberapa peluang meskipun belum membuahkan gol ataupun assist. Namun menurut saya ini MU ini masih apa ya? Masih masih kurang tajam, masih kurang kurang ada killing instingnya gitu. Setelah unggul 1-0 lewat Leny Yoro, emang United ini susah. Bahkan dapat penalti Bruno Fernandes tidak dapat memanfaatkannya gitu. Malah jauh melambung tinggi ke atas. Dan props juga buat Fulham yang dimana ia berhasil memanfaatkan peluang yang ada dan berbuah gol lewat pemain pengganti itu Emil Smith Rowe ya. Cukup keren. Fulham lagi-lagi berhasil mengentaskan perlawanan lawan berat seperti di matchday pertama lawan Brighton dan yang kedua ini lawan United. United lagi-lagi masih belum tampil maksimal. Dari ketiga strikernya, so far hanya Matheus Cunha dan juga Mbeumo yang bermain cukup baik. Sesko ini masih belum beradaptasi saya lihat karena dari dua laga awal ini masih turun dari bangku cadangan. Untuk front three di depan masih dipercaya kepada Mason Mount, Mbeumo dan juga Cunha. Kita masih menunggu apakah Sesko sudah siap untuk Premier League atau ia masih membutuhkan waktu. Dan minggu depan United akan menghadapi Burnley yang notabene adalah klub promosi. Harusnya United bisa memanfaatkan ini. Dan kemenangan bukan hal yang sulit di atas kertas ya. Dan akan bermain di fansnya sendiri di Old Trafford. Jadi ya United seharusnya tidak kembali membuang peluang, tidak kembali membuang-buang poin. Selesai. Sebenarnya masih ada satu match lagi nanti akan bermain Selasa malam atau Senin dini hari nanti antara Newcastle lawan Liverpool. Pertandingan perebutan Alexander Isak. Kita masih menunggu bagaimana jalannya pertandingan dan sepertinya nanti akan kita bahas di video hari Jumat aja kali ya untuk Liverpool dan juga Newcastle. Ya, segitu aja teman-teman buat video hari Senin bahas Premier League. So far tidak ada hasil yang terlalu mengejutkan. Mungkin hanya City yang kalah lawan Tottenham dan juga United. Sebenarnya United nggak terlalu terkejut ya kalau misalnya kita lihat tren United dari 5 tahun ke belakang yang memang selalu draw ataupun kalah lawan tim-tim yang memang berada di papan tengah atau papan bawah. Jadi so far untuk
Match day kedua tidak ada kejutan dan Liga Inggris tentunya akan semakin menarik. Bursa transfer masih terus berjalan. City masih melakukan pergerakan transfer. Chelsea juga, lalu juga United katanya akan mendatangkan kiper. Patut kita tunggu, patut kita nantikan seperti apa Premier League ke depannya. Ciao, bye bye, thank you semuanya.